ada selokan. Kerbau memang punya tenaga kuat dan keseimbangan yang sangat baik. Hal ini ditunjang dengan otot tubuhnya yang kokoh dan telapak kaki yang cukup lebar. Nah, tapak kaki yang lebar inilah yang membuat kerbau mampu berjalan dengan seimbang di medan berlumpur sekalipun. Tangguh memang kamu, Bau. Stop! Sebenarnya apa yang terjadi ini? Paman Editor, coba kita putar dari ulang. Otan mau tahu sebenarnya ini ada apa. Baiklah, kita coba cari tahu dari sini. Ini kan kebun tebu. Sepertinya ada orang di sana. Hai Paman, ngapain di balik pohon tebu sana? Mau cicipin tebu ya? Ingat, minta baik-baik ke pemiliknya ya. Mereka rupanya sedang panen tebu. Batang-batang tebu ini sudah cukup besar, jadi sudah siap panen. Tanaman tebu seperti ini cukup banyak tersebar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti halnya di daerah Semboro ini. Ini adalah salah satu daerah penghasil tebu yang jempolan dan bertahan sejak dulu hingga sekarang. Ada satu lagi yang Otan ingat dari daerah penghasil tebu di sini. Nih lihat, coba tebak apa yang mereka pasang. Yap, mereka memang memasang rel. Rel jenis ini memang bisa dibongkar pasang. Para pekerja tebu menyebutnya sebagai ram. Petugas ahli yang memasangnya ini dinamakan juru ram. Rel atau ram inilah yang akan dilintasi oleh lori-lori pengangkut tebu. Ram yang dipasang ini memang merupakan jalur lori yang sementara. Rangkaian ram ini dipasang untuk menjangkau daerah kebun tebu yang cukup jauh dari jalur lori yang menetap alias permanen. Keren juga. Otan baru tahu loh ada orang yang ahli bongkar pasang rel seperti ini. Walah, ini rupanya kejadian yang ada di awal cerita tadi. Ternyata kerbau-kerbau ini bukan hendak ditabrak lori. Justru kerbau-kerbau ini yang sedang menarik lori. Sebentar. Otan coba perkirakan. Dari kacamata super hebat punya Otan bisa menghitung berat beban yang ditarik sepasang kerbau tadi. Rata-rata tiap lori memiliki berat sekitar 1 ton. Dan ini belum seberapa. Kalau dihitung-hitung, berat tumpukan tebu tiap lori seperti itu bisa mencapai 2 ton. Wow, luar biasa berat. 1, 2, 3, 4. Wih, sebanyak itu. Kalau dikalikan, tiap lorinya memiliki bobot 3 ton. Berarti rangkaian yang ditarik Sobat Otan ini bisa mencapai 12 ton. Pemanfaatan kerbau untuk menarik lori tebu sudah berlangsung sejak zaman Belanda dulu. Di beberapa tempat di Jawa Timur, cara ini masih dilestarikan. Alah, sekarang lorinya malah anjlok. Saking semangatnya si kerbau, lori bagian belakang sempat melonjak dan malah keluar dari rel. Wah, sekarang giliran paman-paman pekerja yang repot. Ayo Paman, semangat! Padahal lorinya kosong. Tapi rupanya butuh sekitar 4 hingga 5 orang untuk mendorong lori kosong ini. Ya, Otan tahu ini pun berat. Tapi hal ini cukup memperlihatkan perbedaan kekuatan manusia dengan kerbau. Nah, berhasil! Dengan berbagai hambatan, akhirnya lori berisi tebu ini bisa digiring hingga ke tempat yang diinginkan. Sementara para kerbau ini selesai sampai di sini. Ayolah Bau, kita istirahat dulu. Healing gitu. Nah, tugas menarik lori tebu sekarang sudah bisa digantikan oleh lokomotif diesel seperti ini. Tenaganya memang tak menghentak seperti tenaga tarikan kerbau. Perlahan tapi pasti, tebu-tebu ini diangkut menuju pabrik pengolahan.
Di sana nanti batang-batang tebu ini akan diolah menjadi gula. Iya, gula. Seperti yang kalian sering makan di dalam olahan masakan. Teman-teman, Otan jadi ingat sesuatu nih soal si kerbau. Kalian pernah perhatikan nggak kalau kerbau kerap kali mengibas-ngibaskan ekornya di sekitar area bokong? Kalian tahu mengapa? Ya, benar. Kibasan ekor diperlukan untuk mengusir lalat-lalat nakal yang hinggap. Ih, rasanya pasti gatal ya, Bau. Risih. Ini berarti kulit kalian sebenarnya cukup peka ya. Tebalnya kulit kerbau tak berarti ia tidak bisa merasakan sentuhan di kulitnya. Seperti juga manusia, kerbau juga punya indera peraba di sekujur kulitnya. Oke lah, kita buktikan saja ya. Sekarang sudah ada Kak Syasha yang akan bantu Otan. Agen Otan yang cantik ini akan bantu pembuktian tentang kepekaan kulit kerbau. Kita pakai pita perekat ini ya. Ayo Kak, coba tempelkan di sekitar bagian belakang kerbau. Nah, si kerbau mulai risih dan tak nyaman tuh. Ia sepertinya merasa bahwa ada benda asing yang menempel di kulitnya. Nah kan, ia mulai kibas-kibaskan ekor ke arah pita perekat. Si kerbau berharap pita perekat yang menempel ini bisa dienyahkan dengan kibasan ekornya. Kalau kalian perhatikan betul, kerbau memiliki rambut-rambut di permukaan kulitnya. Seperti juga rambut-rambut halus yang ada pada lengan dan juga kaki manusia. Rambut-rambut pada tubuh kerbau juga membantu fungsi kulit sebagai indera peraba. Jadi walaupun berkulit tebal, kerbau tetap mampu merasakan ketika ada sentuhan ataupun benda asing yang menempel pada tubuhnya. Percobaan kali ini, Otan nyatakan berhasil. Ada apa ini ya? Kok rame betul? Tan, Bunda lagi nonton ebek nih. Kesenian kuda lumping khas Banyumas. Wah, wawasan Otan tentang budaya Indonesia bertambah lagi nih teman. Ebek atau kuda lumping merupakan seni tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Masa beraninya naik kuda lumping, Bun? Kalau itu si Otan juga bisa. Jangan salah, Tan. Bunda juga bisa naik kuda beneran. Bunda sulap ya. Nih, Tan. Bunda udah di atas kuda beneran kan? Wah, iya lo bisa berubah. Tunggu. Ini bisa naik aja atau nungganginnya juga nih? Jangan salah, Tan. Bunda juga bisa joki ini. Oke, coba kita buktikan ya, Bun. Apa iya Ratu Venom mulai merambah ke dunia joki kuda? Mas, ini tenan iki mlaku. Mas gimana Mas? Mas mantap. Sini Mas cepet iki tolongi lho, Mas. Bunda, berani sama ular king cobra, tapi panik banget sekalinya naik kuda. Udah deh, Tan. Bunda nyerah beneran ini. Bener-bener takut ini. Mau belajar aja langsung sama Mas Manto aja. Mas Manto, tolong ajarin ya, Mas ini. Nah, buat teman-teman di rumah yang dari dulu mau banget cobain olahraga berkuda, boleh disimak nih beberapa tips berkuda untuk pemula. Pertama, penunggang harus punya keberanian menaiki kuda. Persis seperti Bunda Iin. Tekad dan keberaniannya, Otan acungi 4 jempol deh. Tapi Mas, iki tenan iki. Mas Manto. Sini Mas cepet iki tolongi lho, Mas. adegan barusan gak boleh dicontoh ya. Sebab penunggang kuda harus bersikap tenang. Kuda itu bisa mendeteksi getaran tubuh yang menungganginya loh. Jadi jika kita merasa takut, maka sinyal itu bisa ditangkap oleh Sobat Otan. Dan kuda pun juga merasakan hal yang sama. Yang kedua, latihan dasar berkuda dengan belajar keseimbangan. Nah, para pemula belum bisa ya langsung menunggangi kuda pacu dengan super cepat. Cukup diajak jalan santai seperti ini untuk melatih keseimbangan. Terakhir, pahami cara menggerakkan kuda.
biasanya dengan menarik tali kendali atau perintah lewat suara. Nah, itu dia beberapa tips untuk teman-teman semua. Siapa tahu di antara kalian ada yang punya cita-cita jadi atlet berkuda. Keren kan? Teman, olahraga berkuda itu bukan sekedar ajang keren-kerenan tahu. Tapi, menunggangi kuda yang bisa berlari dengan kecepatan mencapai 88 km per jam ini punya tantangannya tersendiri. Bukan hanya larinya yang super cepat, tapi kuda juga bisa berbelok secara kuat 60-90 derajat dengan kecepatan 30 km per jam. Hal ini memungkinkan joki terlepas dari kuda. Jadi olahraga satu ini dapat beresiko cedera fatal. Tapi tahukah teman, di balik resiko itu semua, olahraga berkuda juga punya segudang manfaat. Seperti meningkatkan refleks tubuh, memperkuat tulang sendi, mengurangi penyakit kardiovaskular, mengurangi resiko penyakit jantung, dan masih banyak lagi. Tan, tahu nggak? Ternyata istilah kuda-kuda dalam bela diri itu berasal dari posisi kaki si penunggang, bukan dari kudanya, seperti Mas Joki ini. Wah, fakta menarik nih Bun. Teknik posisi kaki dalam keadaan statis namun kuat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Wah, selama ini Otan pikir istilah kuda-kuda berasal dari kaki kuda yang terlihat kokoh dan kuat. Ayo, teman di rumah ada yang keliru kayak Otan juga nih. Tan, selain kuda pacu, kuda tunggang juga nggak kalah menariknya loh. Bahkan di kejuaraan dunia dia bisa melewati halang rintang setinggi 2 meter. Yuk kita lihat aksinya. Wah. Makin deg-degan aja nih Otan nontonnya. Aksi lompatan kuda ini disebut show jumping atau palang rintang. Kegiatan ini masih masuk dalam olahraga berkuda. Sama seperti balapan kuda, show jumping ini juga dipertandingkan secara nasional di bawah Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia dan juga jadi ajang kompetisi internasional. Latihan melompati halang rintang juga harus bertahap teman. Mulai dari setengah meter, kemudian bisa ditambah dengan kelipatan 10 cm. Selain mengukur tinggi lompatan kuda, obstacle-nya pun bisa dibuat berjajar untuk melihat lompat jauh si kuda. Penunggang dan kuda harus menyelesaikan lintasan atau course tanpa menjatuhkan rintangan. Wah, gimana ya rasanya naik kuda yang bisa melompat hingga 1 meter? Iya, Otan baru ingat loh. Gak hanya sobat Otan yang bisa melompat tinggi seperti ini. Tapi manusia juga punya beberapa cabang olahraga yang menggunakan kemampuan lompatannya loh. Yuk ikut Otan kenalan sama kakak atlet cantik satu ini. Hai Otan, perkenalkan nama aku Cenia Fergustin, umur aku 23 tahun. Aku atlet atletik nomor lari 400 gawang. Halo Kak Cenia. Otan boleh ya intip latihan lari gawangnya? Please. Super duper keren guys. Kelihatannya mudah ya melompati gawang atau hurdle setinggi 76 cm. Tapi semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Dimulai dengan berlari melompati gawang pertama, kedua, hingga gawang ke-10 menggunakan hitungan langkah yang tepat. Sama seperti peraturan show jumping, pada lari gawang juga tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hurdle. Nah, kira-kira teman di rumah lebih tertarik jadi joki show jumping atau jadi atlet lari gawang nih? Dua-duanya punya banyak manfaat kok. Selamat datang di acara Otan Mencari Bakat. Mari kita sambut peserta dari Kebumen. Ini dia, Waijo Van Beethoven. Lihat balap kuda sudah biasa kan? Ternyata Otan ketemu nih sama kuda yang bakatnya mirip pianis terkenal dunia.
Lihat dari permainan bibirnya memencet touch keyboard, Otan sih yes, langsung dapat golden ticket sob. Teman, sobat Otan yang ini juga nggak kalah keren loh. Cekidot. Sepertinya sobat satu ini sudah siap. Matanya menatap penuh keyakinan. Kalau soal kekuatannya, tak perlu diragukan lagi. Ya, ia melompat dengan mantap. Hup, pegangannya mantap. Langkahnya cepat. Wush, wush. Ayo sob, Otan yakin kamu berhasil. Ya, sedikit lagi. Dan berhasil. Kau memang handal dan jempolan. Sekarang kamu dapat menikmati hasil jerih payahmu, sob. Ini bukan lomba panjat pinang beneran ya, teman. Ini juga adalah cara para kiper atau perawat di sini melatih para satwa. Para kiper di sini sih menyebutnya enrichment atau pengayaan. Ini adalah cara melatih satwa agar tetap memiliki kemampuan dan naluri hewan liarnya. Dengan terus berlatih, satwa di penangkaran akan mampu semakin terampil dan mampu bertahan di alam liar kelak. Ngomong-ngomong, teman di rumah tahu nggak ini hewan apa? Musang? Ya jelas bukan. Tetot, masih salah. Masa nggak inget sih dengan wajah sobat Otan yang imut begini? Jawaban yang benar adalah kanguru. Iya, kalian nggak salah dengar, kanguru. Lebih tepatnya sih, ini adalah kanguru pohon. Kanguru pohon punya tubuh yang menunjangnya untuk memanjat dengan baik. Tangan dan kakinya cukup kekar untuk menahan bobotnya saat memanjat. Lagi pula, kukunya yang tajam mampu mencengkram dengan kuat. Si kanguru pohon juga ditunjang oleh ekor panjangnya yang berfungsi sebagai alat penyeimbang saat ia meniti di atas ketinggian pohon. Otan jadi penasaran. Kalau memanjat batang pohon kecil sih mungkin gampang. Tapi bagaimana kemampuannya ya kalau harus memanjat pada pohon yang punya lingkar besar, bahkan lingkar pohon yang tak sanggup ia peluk? Nah, sekarang agen Otan akan membuktikannya. Ayo Kak Yunik dan Kak Tio, kita langsung uji saja. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Lingkar pohon ini sekitar 80 cm. Sepertinya ia kesulitan. Selain tak sanggup memeluk batangnya, permukaan kulit pohon ini juga cukup licin. Tuh kan, ia tak mampu bertahan dan malah jatuh. Si kanguru pohon jantan yang sudah dewasa biasa hidup menyendiri alias soliter. Biasanya, ia akan marah atau beringas saat ada pejantan lain yang datang mendekat di pohon yang sama.